Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pengertian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Oke. Era Orde Lama, sejarah politik Indonesia adalah merujuk kepada masa pemerintah Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadinya pembangunan terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games dan Ganevo atau yang merupakan singkatan dari Games of the Nine Emerging Forces, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan yang menyaingi Olimpiade. Nah, langsung kita bagaimana cara mengamatinya di bioskop. Pertama-tama kita Serta dalam era Orde Lama ini dibangun pula bendungan Jatiluhur, pabrik baja, Krakatau Steel. Namun untuk penyelesaian ketiga sarana ini baru terjadi di era Orde Baru. Dalam era ini juga kita melihat adanya pembangunan masjid, Istiqlal, serta Monas atau singkatan dari Monumen Nasional yang merupakan sebuah monumen peringatan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1960 sendiri, adanya rencana pemerintah untuk pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Namun, rencana tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan negara Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Belanda dalam rangka merebut kembali Irian Barat. Selain itu, adanya iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Selama Orde Lama yang berlangsung 22 tahun ini yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, di mana adanya sistem presidensial yang berlaku hanya 8 tahun di tahun 1945 hingga tahun 1949. Terjadinya peperangan dalam menjaga kemerdekaan Indonesia. Segala daya serta upaya yang dilakukan bangsa Indonesia saat itu untuk mempertahankan kemerdekaannya dan berperang melawan agresi militer negara Belanda yang saat itu ingin menjajah Indonesia lagi. Era Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi para pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno. Sebelumnya, penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk pemerintah yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Ensiklopedia Britannica 2015. Pada masa Orde Baru ini pemerintah menekankan pada adanya stabilitas nasional baik dalam program politiknya dan juga rehabilitas ekonomi yang ada, serta berkepribadian dan juga fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintah pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal yang
itu menyebabkan runtuhnya era Orde Baru dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. Krisis masa kini dan Orde Baru. Setelah adanya krisis tersebut, kondisi ekonomi negara Indonesia semakin memburuk. Dan hal ini bukan hanya dialami Indonesia saja, namun juga berbagai negara lain. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN menjadi semakin tinggi dan angka kemiskinan juga semakin meningkat. Adanya ketimpangan yang mencolok antara kedua pihak tersebut memicunya gerakan demokrasi dalam rangka menuntut adanya perbaikan ekonomi dan juga reformasi total pada pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu era reformasi. Masa reformasi adalah masa perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan dari Orde Baru, pemerintahan Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi yaitu yang disebut sebagai masa transisi. Ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata-nata kehidupan yang lebih demokrasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia sendiri terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru. Setelahnya adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti politik, ekonomi, hukum sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental pelaksana pemerintahnya yang membuat banyak terjadinya penyelewengan, penyimpangan pemerintahan yang otoriter dan juga yang terbesar KKN. Pada masa reformasi ini, Presiden B.J. Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahan yang ada. Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang lebih ditonjolkan. Pada masa ini juga partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan demokrasi atau kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga adanya pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada 2004. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.